Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Baik, selamat pagi pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Manado. Kita berjumpa lagi dalam dialog Sulut Bicara. Untuk pagi hari ini, Selasa 20 Januari 2026, kita mengambil topik terkait prospek peluang ekonomi Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2026. Untuk itu sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Manado, samping kanan saya Bapak Resa Dotulong, SST APP SEIC, Kepala Biro Perekonomian Sulawesi Utara. Selamat pagi Pak Resa. Selamat pagi Pak Bobi. Terima kasih sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Manado. Oke, selanjutnya juga dari BP Sulut, Ibu Sih Kawuri Sejati, SST ME KK. Beliau adalah statisti ahli media BPS Provinsi Sulawesi Utara. Selamat pagi Ibu Sri. Ibu mungkin menggunakan mikrofon dulu. Selamat pagi Ibu Sih Kawuri. Bu, saya akrabnya panggil apa Bu? Uri aja. Ibu Uri aja. Oke. Makasih Ibu Uri sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Manado dan juga akan bergabung dalam dialog kita pada pagi hari ini Bapak Dr. Fredrik Gerard Wurang atau Mner Gerdi. Beliau adalah pengamat ekonomi sulit dan juga akademisi dari Universitas Samratulangi Manado. Oke. Pendengar, pada kesempatan pada pagi hari ini kita akan membahas terkait prospek ekonomi Sulawesi Utara, di mana kondisi dan arah perekonomian Sulawesi Utara mulai dari capaian pertumbuhan ekonomi, tantangan yang dihadapi sehingga dan juga strategi yang akan dilakukan. Nah, terkait prospek ekonomi Sulawesi Utara tahun 2026. Nah, pasti ada tahun-tahun sebelumnya. Saya ke Pak Resa Dotulong dulu, Karo Perekonomian. Pak, kalau tahun lalu untuk ekonomi di Sulawesi Utara pertumbuhannya seperti apa? Untuk Bapak bisa paparkan dulu. Baik, terima kasih. Selamat pagi seluruh pendengar Radio Republik Indonesia Manado 94,5 FM, Pak Bobi, Bu Uri. Jadi kalau kita lihat berdasarkan data historis pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara, memang kita ada di angka di rentang 5 sampai 6% selama satu dekade, dan di tahun 2025 ini kita, atau 2025 yang sudah lewat, kita mencatat di yang terakhir di angka 5,6%. Yang pasti target itu tercapai, Pak? Tercapai dan berada di atas rata-rata nasional. Jadi di dalam satu dekade ini kita selalu berada di atas rata-rata nasional. Kemudian terkait dengan yang kita proyeksikan di 2026 bersama pemerintah, tentunya kita menargetkan ada di angka 5,3 sampai 6,2%. Ini tentunya meneruskan tren yang ada. Tetapi dari pemerintah sendiri tidak menganggap angka makro tersebut sebagai tujuan utama. Karena pemerintah
menargetkan bahwa pertumbuhan ini adalah pertumbuhan yang inklusif, yang benar-benar dirasakan oleh seluruh masyarakat. lapisan masyarakat. Ya. Untuk itu kami selalu mencatat pergerakan dari Gini rasio. Ya. Bagaimana Gini rasio kita terus mengalami penurunan. Ya. Artinya Jarak antara miskin dan kaya itu ya, semakin. walaupun ini menjadi PR terus, di samping kita masih mencatat tingkat pengangguran terbuka yang masih di atas rata-rata nasional. Jadi ini menjadi atensi dari pemerintah provinsi di bawah kepemimpinan Bapak Gubernur Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Yulius Silvanus dan Bapak Wakil Gubernur Victor Mailangkai, terus berupaya untuk memastikan pertumbuhan ekonomi ini boleh dirasakan, tentu dengan program-program yang nanti akan kita ulas. Oke, nah berkaitan dengan data-data perekonomian ini pasti pihak Pemprov Sulawesi ini bersinergi dengan berbagai pihak termasuk dari BPS. Nah, dari pihak BPS sendiri bagaimana gambaran umum untuk kondisi ekonomi Sulawesi Utara sepanjang tahun 2025 dan sejauh mana capaian tersebut menjadi modal awal untuk menghadapi tahun yang berjalan ini. Silakan Ibu Wuri. Terima kasih Pak. Kalau dari BPS tentu kami menyajikan data yang sudah tersedia ya. Jadi untuk tahun 2025 itu untuk pertumbuhan ekonomi sendiri data yang sudah tersedia itu sampai dengan triwulan 3 tahun 2025. Berarti triwulan 4 belum ya? Belum triwulan dirilis? 4 baru akan rilis nanti di 5 Februari Pak. Iya, oke. Nah, sampai dengan triwulan 3 tahun 2025 itu pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara selalu lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional. Jadi sampai dengan di triwulan 3 itu untuk situsi atau kumulatifnya dari Januari sampai dengan September itu tahun 2025 itu Sulut itu pertumbuhan ekonominya tumbuh sebesar 5,55%. Lebih tinggi apabila dibandingkan dengan pertumbuhan nasional yang 5,01. Kemudian secara tahunan year on year ya. Y on Y, year on year itu triwulan 3 tumbuh positif juga 5,39%. Kalau tahun sebelumnya 2024 untuk tahun sebelumnya 2024 itu 5,21 Pak. Jadi kita lebih tinggi di 2025 itu dibandingkan tahun sebelumnya. Ini juga secara apabila dibandingkan secara nasional kita juga masih lebih tinggi, di mana nasional itu sebesar 5,04 untuk Y on Y-nya. Nah, untuk sektor yang mendukung pertumbuhan itu industri pengolahan merupakan sumber pertumbuhan PDRB tertinggi. Pengolahan apa, Bu? Industri pengolahan Pak, industri macam-macam ya begitu. Pada triwulan 3 itu sebesar 1,25%, kemudian diikuti pertanian sebesar 1,15%. Oke, nah untuk potret kira-kira tahun 2026 ataupun proyeksi tahun 2026 ini seperti apa dari BPS ini? Baik, kalau untuk BPS sendiri itu kami kan memotret ya Pak. Jadi kita lihat dari historinya. Dari tahun sebelumnya. Iya, betul. Berkaca dari tahun sebelumnya. Betul. Jadi mungkin untuk proyeksi itu ya belum bisa dikatakan proyeksi ya karena kita berangkatnya dari yang historinya. Kita belajar dari histori gitu. Kalau dari struktur PDRB sendiri itu masih didominasi oleh pertanian dengan 21,03%, diikuti oleh perdagangan besar dan eceran juga reparasi itu 13,03%, kemudian transportasi itu 11,9%, kemudian konstruksi 11,08% dan industri pengolahan itu 10,84%. Itu dari strukturnya. Kalau untuk pertumbuhannya secara Y on Y itu yang tertinggi itu adalah industri pengolahan. Dia tumbuh sebesar 12,41%. Oke. Pak Reza mungkin lebih jelaskan lebih mendalam terkait sektor-sektor yang telah diungkapkan Ibu tadi, Ibu Wuri terkait ini pengolahan, pertanian, perdagangan. Nah, mungkin kalau pengolahan apa saja industri-industri yang dilakukan atau upaya yang dilakukan Pemprov Sulut, juga pertanian kan ada banyak sub bidang. Nah, silakan Pak. Baik. Jadi melanjutkan yang dijelaskan oleh Ibu Wuri tadi bahwa kita harus tahu struktur perekonomian Sulawesi Utara dari sisi input dan output.
Kalau kita lihat bahwa sektor yang memiliki keterkaitan ke belakang atau keterkaitan ke depan, secara sederhananya begini, sektor yang memiliki pengaruh terbesar atau faktor pendorong terbesar bagi perekonomian Sulawesi Utara adalah industri pengolahan. Nah, berarti tren yang disampaikan tadi Ibu Wuri itu sangat positif, dan itu sejalan dengan program pemerintah pusat, program pemerintah provinsi, dan seluruh kabupaten kota, yaitu kita melakukan hilirisasi sektor-sektor yang masih mengandalkan hanya mengandalkan raw material atau bahan mentah. Nah, selain kita terus memperkuat industri pengolahan hasil perikanan kita, kalau kita lihat di catatan rilis terakhir itu bahwa ekspor hasil perikanan kita yang meningkat adalah ekspor malah yang perikanan mentah. Daging mentah. Iya, artinya ini kurang secara angka bertumbuh positif, tetapi jangka panjang bagi Sulawesi Utara ini tidak favorable, tidak menguntungkan. Yang harusnya kita terus push adalah pengembangan industri pengolahan hasil perikanan yang memberikan hasil tambah. Ya, jadi hilirisasi perikanan. Kemudian program strategis pemerintah selanjutnya adalah hilirisasi hasil pertanian dan hasil perkebunan. Jadi nanti kalau kita masuk dalam mengulas program strategis yang kita lakukan adalah kita mencoba memanfaatkan fasilitas dengan bersinergi dengan Danantara. Bagaimana kita boleh mendapat fasilitas modal untuk pengolahan hasil-hasil pertanian dan perkebunan yang ada di Sulawesi Utara. Itu untuk menindaklanjuti pemberian bantuan benih kelapa, benih cengkeh, benih pala yang diberikan di dalam 3 tahun ke depan dalam skema hibah benih dari pemerintah pusat. Artinya dari sisi supply kita, dari sisi pertanian lahan, kemudian teknologi pertanian kita siapkan, tetapi kita juga harus mampu menciptakan nilai tambah, sehingga di dalam nilai tambah tersebut ada menyerap labor dan menyerap sumber-sumber faktor produksi lainnya yang bisa memberikan manfaat bagi masyarakat, utamanya masyarakat menengah ke bawah. Tentunya itu sudah sejalan tadi terkait dengan industri, tetapi kita tidak boleh lupa bahwa sektor pertanian adalah sektor kunci, sektor vital. Karena memang di Sulawesi Utara ini kan peran pertanian ini masih luas, kan, harus dikembangkan. Dan Sulawesi Utara kita perlu tahu bahwa semi-closed ekonomi semi tertutup, artinya kita mampu mandiri. Kalau kita lihat struktur dari 100 triliun ekonomi Sulawesi Utara, perdagangan itu terpapar 5%. Jadi 95% adalah kita mandiri ekonomi Sulawesi Utara. Untuk itu dalam program ketahanan pangan pemerintah provinsi secara khusus kita mempush atau mendorong benih jagung, benih padi, alsintan dan rehabilitasi bangunan. Ini program strategis yang kita dorong menjadi proyek strategis nasional. Betul-betul mendukung tadi hilirisasi tetapi berbasis sumber daya alam, green economy, blue economy yang kita punya. Demikian. Oke, pendengar, demikianlah beberapa penyampaian telah disampaikan oleh narasumber. Sebelum kita lanjut dalam dialog kita pada pagi hari ini, kita dengarkan dulu yang berikut ini. Kanal informasi dan inspirasi Pro1. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. RRI Digital,
Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi Pro1. Baik, masih dalam dialog Sulut Bicara dengan topik prospek ekonomi Sulawesi Utara pada tahun 2026, dan dua narasumber dari BPS dan juga dari Pemprov Sulut sudah menyampaikan terkait ekonomi Sulawesi Utara pada tahun 2025 barusan ini cukup tinggi dibandingkan dengan di Indonesia ataupun beberapa daerah di Sulawesi Utara. Nah, pendengar yang ingin bergabung juga bisa di line telepon 082195835080 dan juga bisa komen di live streaming YouTube RRI Manado. Oke, sudah bergabung dengan dialog kita pada pagi hari ini juga akademisi dan juga pengamat ekonomi Sulawesi Utara, Bapak Fredrik Worang atau Mner Gerdi. Oke, selamat bergabung Mner Gerdi. Ya, terima kasih Pak Bobi, selamat pagi. Oke, Mner, jika sudah dipaparkan data dari pihak BPS maupun dari sudah dipaparkan data dari BPS dan juga dari Pak Karo Ekonomi, Pak Reza, bahwa pada tahun 2025 ini Sulawesi Utara ini pertumbuhan ekonominya di atas rata-rata nasional. Nah, bagaimana data kebijakan ini Anda lihat dari sisi kualitas pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara? Apakah dengan pertumbuhan ekonomi ini juga berdampak pada kualitas ekonomi Sulawesi Utara? Silakan, Mer. Ya, terima kasih. Mohon maaf saya terlambat. Okay. Dengar dari Pak Reza, ya, Pak Reza tidak asing lagi ya, memang. Tidak salah di Biro Ekonomi. Jadi pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara itu di atas rata-rata nasional. Ya, memang selalu begitu kita pertahankan. Sudah satu dekade ya. Sudah berlangsung bertahun-tahun lah. Ya, cuma yang sekarang kita pikirkan adalah kualitasnya, kualitas pertumbuhan ekonomi ini. Jadi pertumbuhan ekonomi misalnya dari pertanian, produksi, misalnya petani kopra tahun lalu dia produksi 10 ton, nah 1 ton lah petani, sekarang naik, nah itu bertumbuh. Berarti. Nah terus konsumsi masyarakat bertumbuh, dia juga menghasilkan kepertumbuhan ekonomi. Nah yang investasi bagaimana ini maksudnya, tapi barusan dengan diskusi dengan Pak Reza akan masuk proyek strategi nasional PSN Tol Manado Amurang. Ini kita bicara langsung aja supaya supaya kedepannya bagaimana langsung begitu. Begini, itu memang berkualitas sekali menurut saya karena multiplier effect dan juga trickle down efeknya. Jika tol ini jadi diadakan, itu akan masyarakat itu akan lebih sejahtera. Yang pertama karena menyerap tenaga kerja, konsumsi pasti akan bertumbuh dan barang-barang modal juga akan masuk dan itu pasti akan memberikan kontribusi kepada pertumbuhan ekonomi. Nah, maksud saya di sini bukan cuma pertumbuhan ekonomi berkualitas, itu maksudnya ada investasi, ada terjadi produksi, misalnya pengolahan. Nah, saya tidak tahu sekarang bagaimana dengan pengolahan misalnya di Bitung atau di Minahasa Utara. Pak Reza bilang. Nah, itu memang pertumbuhan yang berkualitas. Yang tidak berkualitas menurut saya bukan tidak berkualitas yang Misalnya
transportasi bertumbuh atau komunikasi bertumbuh. Komunikasi pakai pulsa. Tapi kita lihat data Bank Indonesia misalnya savingnya berkurang. Berarti transportasi itu kan memang sudah fixed cost. Misalnya kita mesti pergi. Oke, ada biaya transportasi. Bukan tidak berkualitas, tapi maksudnya kalau kenaikan di transportasi atau komunikasi, kita beli pulsa berkomunikasi, tapi pendapatan tidak bertambah. Kenapa pendapatan tidak bertambah? Karena tidak ada proyek yang strategis yang tadi kita sebutkan, yaitu misalnya proyek jalan tol Manado Amorang, atau tidak ada pendirian pabrik-pabrik baru. Jadi itu kan menggerus pendapatan masyarakat. Nah, itu yang maksud kita itu kurang berkualitas, apalagi kalau pertumbuhan ekonomi itu disumbangkan oleh dari 1-2 sektor, seperti misalnya pertumbuhan ekonomi di provinsi yang ada di Sulawesi, saya tidak mau sebutkan Sulawesi mana, cuma dari 1-2 sektor saja. Nah, terus yang lainnya, yang masyarakat yang tidak tinggal di daerah situ atau masyarakat yang tidak bekerja di bidang itu, mereka tidak merasakan pertumbuhan ekonomi ini. Untungnya Sulawesi Utara itu dari berbagai macam sektor dari yang lalu-lalu. Cuma kita perlu memang bertumbuh secara, ya bukan yang bersama-sama, ya udahlah itu kata-kata klise. Tapi maksudnya kita tingkatkanlah pertanian. Pertanian misalnya. Pertanian kita berasnya bagaimana ini? Kalau bilang ketersediaan beras itu aman, ya aman. Tapi beras ini kita beli dari mana? Apakah kita beli dari Jawa? Yang kita inginkan adalah beras itu swasembada beras di provinsi, misalnya dari Bolmong, lahan-lahan di Bolmong bagaimana? Contohnya Bolmong kan terkenal dengan lahan beras. Bagaimana itu kita mau kan dari situ, atau dari daerah lain yang ada di Sulawesi Utara. Nah, itu berarti kita aman, beras kita aman begitu. Nah, misalnya juga rica yang lalu memang untuk mencegah inflasi kita pernah impor dari Jawa beberapa tahun yang lalu ya, bukan periode Pak YSK ini. Nah, itu untuk mencegah agar tidak terjadi kenaikan harga rica yang sangat tinggi. Nah, itu untuk meredam kita impor. Tidak apa-apa itu tidak apa-apa. Tapi maksudnya sekarang kita cari tahu, apakah sembako ini kita tanam di sini? Begitu. Apakah petani ikut menanam? Kalau mereka menanam, bagaimana dengan pupuk? Pupuk apakah harganya masih tinggi? Dan setahu kita pupuk memang kita masih impor, dan itu masalah dari petani adalah soal pupuk. Itu dulu mungkin Pak Bobi. Memang kalau dilihat untuk program ini pertumbuhan ekonomi ini lintas sektoral, bukan hanya satu dua OPD, tapi lintas sektoral. Nah, mungkin semuanya mengerucut ke perekonomian ya. Semua data-data masuk ke perekonomian. Nah, seperti yang disampaikan ataupun ditanyakan oleh Benar Gerdi tadi, Pak Resta bisa mungkin tanggapi terkait dari sektor pertanian, bahkan proyek strategis nasional ini memang udah mau running ya. Baik. Ya, silakan. Baik. Terima kasih Pak Bobi, Mener Frederick dan Bu Uri. Jadi di tahun 2026 ini kita sudah mengajukan usulan prioritas daerah dalam bentuk matriks penyelarasan usulan prioritas daerah dan prioritas nasional. Di situ tentunya dalam arah pengembangan pertumbuhan ekonomi yang sustainable di jangka panjang kan, kita tidak hanya meningkatkan dari sisi land, labor, capital, tetapi yang perlu kita tingkatkan adalah technological progress-nya. Technological progress-nya dari mana? Yang pertama tentunya dari infrastruktur yang disampaikan tadi Mener. Untuk itu ada 3 proyek strategis nasional yang kami usulkan, yaitu Jalan Tol Manado Amorang, kemudian pembangunan Jembatan Bitung Lembe, dan pembangunan Bandara Pulau Lembe. Jadi itu 3, kemudian tentunya harus didukung juga dengan ketersediaan sistem penyediaan air minum. Untuk itu kami juga mengusulkan pembangunan spam regional Bimatara dengan kapasitas 300 liter per detik untuk melayani Kota Manado, Kabupaten Minut, dan Kota Bitung. Selanjutnya terkait dengan industri tadi, kita terus mendorong operasionalisasi KIK Likupang dan KIK Bitung. Ini lintas sektor, lintas kementerian. Secara singkat kami sampaikan, selain dari sisi tadi, kita juga perlu memperhatikan konektivitas. Untuk itu usulan yang ke-8 adalah pembangunan jalur kereta api perkotaan Manado Bitung sepanjang 48 km, jalur kereta api antar provinsi Bitung Gorontalo Isimu 300 km.
Selanjutnya yang ke-9 adalah pembangunan jalan lingkar Pulau Salibabu. Peningkatan status jalan lingkar Pulau Salibabu menjadi jalan nasional. Yang ke-10 adalah Bandar Udara Miangas berupa perpanjangan runway dari 1.400 meter menjadi 1.600 meter. Selanjutnya kita akan melanjutkan bagaimana normalisasi sungai di Sario, Sungai Tikala, dan Sungai Bailang. Infrastruktur lain yang kita sediakan adalah bagaimana seluruh desa memiliki akses listrik se-Sulawesi Utara, akses listrik PLN. Kemudian yang ke-13 adalah tidak lupa juga terkait dengan sumber daya manusia, terkait dengan kesehatan, pembangunan gedung pada Rumah Sakit Umum Daerah tipe C Nuongan dan Rumah Sakit Manembo-Nembo tipe C Bitung. Selanjutnya adalah pembangunan SMA Taruna Nusantara, pembangunan SMA Garuda di Kabupaten Bolang Mongondo. Kemudian pembangunan sekolah rakyat di Kota Manado, Tampusu, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Bolmong, Talaut, Sangihe, dan Kabupaten Kepulauan Sitaro. Kemudian yang ke-17 pembangunan perguruan tinggi di Kabupaten Bolang Mongondo. Ke-18 dari 23 adalah renovasi Stadion Kelabat Manado. Jadi ini betul-betul bagaimana kita membangun tadi yang lebar tadi, bagaimana meningkatkan kualitas dari sumber daya manusia melalui pengembangan atau penguatan sumber daya. Tidak lupa juga yang ke-19 adalah pembangunan sport center yang berlokasi di Balit Palma. Yang ke-20 adalah pembangunan rumah susun. Tidak secara detail saya sampaikan, nanti data ini kita teruskan ke Pak Bobi. Kemudian ke-21 ada intervensi pengembangan wilayah, percepatan penetapan atau pengembangan kawasan metropolitan Bitung, Minahasa Utara, dan Manado, Bimindo. Boleh saya teruskan lagi? Ya, lanjut, Baik. Pak. Kemudian ada juga usulan mengeluarkan Pulau Bunaken, Manado Tua, Siladen, Mantehage, dan Nain dari kawasan konservasi. Sehingga ini menyerap atau lebih menggerakkan ekonomi di wilayah Bunaken dan sekitarnya. Selanjutnya yang tadi disampaikan terkait ketahanan pangan di pertanian, tentunya penguatan benih jagung atau lebih tepat sasaran terkait pemberian benih jagung, bantuan benih jagung dan padi termasuk alsintan. Di dalamnya tentunya ada pupuk. Nah nanti kita bisa bahas khusus terkait dengan pupuk. Dan yang paling penting kita punya yang namanya program hasil terbaik cepat atau quick wins, yaitu bagaimana kita meningkatkan akses modal tadi, capital melalui koperasi Merah Putih dan pemberian makan bergizi gratis. Mungkin itu 27 usulan matriks sinergi prioritas daerah dan yang kita usulkan atau menjadi prioritas nasional di tahun 2026 ini, dalam rangka memastikan pertumbuhan ekonomi secara makro boleh tertranslate menjadi pertumbuhan yang inklusif, melakukan pemerataan dan menurunkan tingkat kemiskinan serta menciptakan tentunya lapangan kerja. Demikian secara sekilas. Pak Karo, dari 27 program prioritas ini, skala prioritas yang utama apa yang akan dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam waktu dekat ini, berkolaborasi dengan pusat? Tentunya quick wins tadi yang kami jelaskan, berarti tentunya makan bergizi gratis ini operasionalisasi baik di yang MBG yang skema biasa maupun di skema 3T. Kemudian tentunya ada juga perluasan untuk melibatkan wanita hamil dan menyusui, jadi artinya perluasan penerima. Kemudian program quick wins yang kedua adalah operasionalisasi dari koperasi Merah Putih ini. Jadi dengan ini kita berharap dua program quick wins ini boleh memberikan dampak langsung bagi masyarakat di Sulawesi Utara. Mengenai dampak langsung ke masyarakat Sulawesi Utara, pas ini kita perlu data dari BPS. Bagaimana sih dampak positif multiplier effect terkait pembangunan ataupun pertumbuhan ekonomi Sulu. Tapi Ibu Wuri tahan dulu, kita lanjutkan setelah jeda yang berikut ini. Kanal informasi dan inspirasi Pro1. Selamat datang di era digital baru.
RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Ini baru enak. Bentar Mi. Ngapain sih, Pi? Gak gua aja. Lepaskan tengah. Masuk. Luar biasa pemain dari Witan Sulaiman. Mami, Papi, aku baru aja diinterview di Pro 2 FM. Jadi F&B sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID udah banyak. Ini baru enak. Aku di Pro 2. Jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. Halo RRI. Halo RRI. Iya, halo RRI. Kami semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816 16 12 121 setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI. Kanal informasi dan inspirasi Terus Satu. Masih dalam dialog Sulut Bicara terkait membahas proyeksi ataupun prospek perekonomian Sulawesi Utara pada tahun 2026. Seperti yang saya sudah sampaikan sebelum live jeda tadi terkait bagaimana sih dampak multiplier effect dari pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara dari tahun-tahun sebelumnya 2005 dan 2026-nya. Ini juga kan dari sisi daya beli masyarakat juga kan, ketika masyarakat berbelanja itu memiliki keuangan yang banyak, itu berarti masyarakat itu sudah berdampak terkait ekonomi ini. Nah, dari sisi data BP sendiri berdampakkah pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Utara ini kan di atas rata-rata nasional. Nah, data BP seperti apa? Baik Pak, terima kasih. Jadi untuk pertumbuhan ekonomi itu kan masih ditopang oleh sektor perikanan ya, pertanian dan perikanan. Itu karena dia yang paling banyak menopang pertumbuhan ekonomi, otomatis dia paling banyak menyerap tenaga kerja. Jadi komoditas unggulan seperti kelapa, pala, cengkeh itu banyak menyerap tenaga kerja. Kemudian dari sisi ekspor juga itu Sulawesi Utara itu masih didominasi oleh komoditas lemak dan minyak hewani atau nabati, atau yang kalau di Sulawesi Utara itu minyak kelapa. Minyak kelapa, ya. Ya.
Kemudian itu yang mendominasi pertama, kemudian yang kedua itu komoditas berbasis perikanan, baik komoditas ikan, krustasea dan moluska, juga produk olahan dari ikan itu tadi, itu juga masih mendominasi ekspor. Kemudian multiplier efeknya tentu saja dari aktivitas pertanian dan perikanan ini dia mendorong sektor industri pengolahan, Pak. Selain itu juga perdagangan dan transportasi, terutama untuk komoditas ekspor itu tadi. Kemudian efeknya juga itu untuk ketahanan pangan. Jadi karena di Sulawesi Utara ini produksi perikanannya tinggi, otomatis bisa memenuhi kebutuhan ikan di Sulawesi Utara ini. Selain itu untuk perdagangan besar dan eceran juga dengan meningkatnya transaksi ekonomi digital, yaitu transaksi non tunai atau KRIS, e-commerce, itu menunjukkan modernisasi pola konsumsi masyarakat dan juga memperluas jangkauan perdagangan termasuk UMKM. Kemudian untuk sektor transportasi, pergudangan serta akomodasi makan dan minum itu didorong oleh mobilitas masyarakat dan juga pariwisata. Dari sektor pariwisata sendiri, Sulawesi Utara itu menunjukkan peningkatan aktivitas pada tahun 2025. Sampai dengan Oktober 2025 itu jumlah kunjungan wisatawan mancanegara itu mencapai 6.513 kunjungan. Untuk tahun 2025. 2025 sampai dengan bulan Oktober. Itu dia tumbuh 20,73% apabila dibandingkan tahun 2024, ya. Sampai dengan Oktober pada tahun 2024 seperti itu. Kemudian untuk Wisnus itu hingga Oktober 2025 mencapai 1,21 juta perjalanan atau meningkat 71,86% dibandingkan Januari sampai dengan Oktober tahun 2024 seperti itu, Pak. Oke, Bu, kita tahan dulu, ada penelpon yang masuk untuk bergabung dalam dialog kita pada pagi hari ini. Halo, selamat pagi. Jadi ya, Ya, dengan siapa nih Pak? dengan Heri. Oke, langsung aja Pak. Ya, selamat pagi Ibu, Bapak-bapak narasumber. Ya, Pak Heri ya. Pagi, Pak. Selamat sehat. Ya. Sebagai masyarakat banyak menilai, sudah berapa aja bahkan Sulawesi Utara selalu dengar nilai perekonomian di atas rata-rata. Namun begini Pak, fakta yang ada di lapangan, UMKM, daya beli masyarakat itu drastis menurun. Terus dalam pemikiran kita sebagai masyarakat, pertumbuhan di atas rata-rata seperti apa kalau ini? Banyak yang berjualan, itu omsetnya hampir tidak kelompok kok. Ya. Siapa yang mau beli? Itu persoalan kan. Kemudian untuk berdayakan, itu putra-putri daerah. Artinya seperti apa? Ada pekerjaan-pekerjaan yang harus diprioritaskan, itu putra-putri lokal. Jangan diistimewakan karena negara boleh saja dari Sabang sampai Merauke boleh. Namun akhirnya apa? Uangnya bukan di daerah Sulawesi Utara, dikirim ke asalnya kan. Contoh-contoh juga pembangunan. Siapa yang mengerjakan? Itu kenyataan yang ada di lapangan sebenarnya. Jadi kita sebagai masyarakat menilai ada 27 mendongkrak perekonomian yang ada di Sulawesi Utara. Kita berpikir secara akal sehat, Pak. Ada beberapa yang kita pikir sebagai optimis. Di pertanian, perikanan. Saya contoh misalnya di pertanian. Kalau dulu Pak, petani masyarakat itu bisa membuat benih sendiri. Contoh jagung. Ambil Milo yang so tua itu sudah bikin bibit. Kalau sekarang nggak bisa. Harus dibeli bibitnya. Itu persoalan. Kemudian pupuk. Masih zaman Pak Jokowi sudah ditingkatkan menjadi 14 triliun untuk salurkan pupuk bersubsidi. Itu nyata sekarang kira-kira. Ini menjadi pertanyaan. Siapa sebenarnya yang menahan? Siapa yang membuat semua itu? Saya pernah tanya di Talak daerah sini. Oh, kita untuknya mengenai cerah. Kamu tanam makan Milo. Tanya Milo dari mana? Oke, terima kasih. Kenyataan sampai sekarang kalau tidak muncul-muncul. Iya. Ini kan menjadi pertanyaan, di mana semua itu program-program itu? Kenapa tidak menyentuh langsung di masyarakat yang sebenarnya secara transparan
agar semua itu perekonomian meningkat. Kemudian untuk perikanan itu dibuatkan pabrikasi itu jalin program-program untuk membantu nelayan, pembagian perahu itu harus jelas semua agar semua betul-betul nyata perekonomian. Sementara itu aja dulu. Terima kasih. Terima kasih Pak Heri. Jika ada pendengar yang ingin bergabung lagi dalam dialog kita pada pagi ini, saya tunggu 1 atau 2 penelpon sebelum ditanggapi oleh para narasumber. Oke, saya ke Ibu dulu sebelum Pak Karo. Bu, ini dari beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Heri ini yang dia menyoroti ini terkait ini daya beli masyarakat. Nah, bagaimana data sebenarnya dari BPS terkait kemampuan atau daya beli masyarakat ketika masyarakat punya keuangan yang melimpah? Sebelum ada penelpon ya? Oke, sebelum nah bisa Ibu jelaskan kemampuan atau daya beli masyarakat seperti apa, Bu, dari data BPS? Baik, kalau daya beli kami menyajikan data inflasi ya Pak ya. Ya. Jadi sepanjang tahun 2025 itu terjadi inflasi Y on Y. Untuk yang Desember kemarin ya, itu terjadi inflasi Y on Y itu sebesar 1,23%. Kemudian untuk mantumannya 0,51. Kemudian sepanjang Januari 2024 sampai dengan Desember 2025 di Provinsi Sulawesi Utara itu tercatat mengalami inflasi Y on Y itu sebanyak 22 kali, Pak. Dan deflasi sebanyak 2 kali. Nah, dengan data ini kita melihat inflasi gitu ya, Pak. Artinya sebenarnya daya beli masyarakat itu baik-baik saja gitu. Masih dalam taraf normal dan masih standar. dalam taraf normal dan standar. Iya. Itu pun kita mengalami deflasi 2 kali secara Y on Y itu bulan kira-kira apa? Bulan Agustus ya? Deflasi. Pada untuk Y on Y di tahun 2025 itu pada bulan Januari dan Februari. Oh iya. Mungkin Bapak masih ingat waktu itu Iya, ada iya, apa? Ada diskon tarif listrik. Benar, itu yang menyebabkan kita mengalami deflasi. Itu sebenarnya jadi daya beli kita data kita deflasi itu bukan karena daya beli yang menurun seperti itu, Pak. Tapi karena ada diskon tarif listrik, subsidi. Kemudian untuk mantuman itu ini rata ya sepanjang 2024 sampai 2025 itu inflasi sebanyak 12 kali dan deflasi sebanyak 12 kali. Namun deflasi yang terjadi ini pun penyebabnya itu juga bukan karena daya beli kita menurun, tapi lebih karena stok. Yang komoditas-komoditas yang menyebabkan kita mengalami deflasi itu adalah komoditas yang volatile seperti cabai rawit, tomat, seperti itu. Ketika mengalami penurunan harga, itu penyebabnya karena stoknya sedang melimpah sehingga terjadi penurunan harga. Jadi bukan karena masyarakat itu tidak mampu membeli seperti itu, Pak. Pak Karo? Baik. Saya pikir sejalan, saya mengutip publikasi Indeks Keyakinan Konsumen Sulawesi Utara Oktober 2025. Jadi ini adalah publikasi yang diterbitkan oleh rekan-rekan Bank Indonesia. Di situ tercatat Oktober 2025 kita masih ada di level optimis di angka 127,2. Artinya sejalan dengan yang disampaikan Bu Uri tadi, saya coba ambil statistik yang berbeda bahwa memang terkait daya beli masih terjaga. Namun demikian kalau pendapat profesional saya, memang inflasi di Sulawesi Utara ini tidak lepas dari pergerakan harga emas. Pergerakan harga emas yang meningkat hampir 50-75% ya. Jadi kita mengalami yang namanya inflasi core. Itu barang itu masuk core ya, bukan administered price sama bukan volatile. Karena yang tadi disampaikan Bu Wori betul, volatile foods kita itu terkendali. Kalau kita lihat kemarin bahkan di Nataru, harga-harga bahan pokok Pak Bobi aman. Iya, betul, stabil. Ya, benar, betul ya benar. Artinya dari sisi supply bagus. Supply demand-nya bagus. Tetapi Pak Hari saya setuju, saya terima kasih banyak. Kami pemerintah selalu mendengar suara masyarakat. Kami tahu daya beli masyarakat memang tidak baik-baik saja. Jadi tentunya tidak lepas dari perhatian pemerintah bagaimana daya beli masyarakat terus kami pertahankan.
Untuk itu terkait dengan skema subsidi tadi dalam rangka memperkuat daya beli masyarakat, penyediaan barang-barang bersubsidi itu kita betul-betul kendalikan terkait penyediaan LPG 3 kg, barang subsidi, kemudian Pertalite, kemudian penyediaan solar, barang-barang yang sangat membantu masyarakat. Sebagai informasi, Mener, Pak Ari, masyarakat Sulawesi Utara menikmati per kepala hampir 2,5 juta subsidi setiap bulan. Jadi angka total subsidi yang diberikan pemerintah kepada Sulawesi Utara mulai subsidi solar, subsidi Pertalite, LPG 3 kg dan barang-barang subsidi lainnya itu setara 2,5 juta per kepala, Pak. Per bulan. Per bulan. Artinya kalau kita bagi, artinya masyarakat Sulawesi Utara benar-benar menikmati yang namanya barang subsidi itu. Nah, pembenahan penyaluran barang subsidi yang akan kita lakukan di 2026. Dengan terbangunnya data terpadu sosial ekonomi nasional yang berbasis dari bawah ya, betul-betul kami mengharapkan intervensi barang-barang bersubsidi ini agar tepat sasaran. Jangan masyarakat yang masih ada di desil 7 ke atas itu yang menikmati. Sebagai contoh mungkin nanti Pak Bobi boleh search, sekarang sudah ada data. Misalnya Pak Bobi ini masuk desil berapa sih? Nah, jadi ke depan penyaluran barang-barang bersubsidi ini akan kita coba agar pastikan tepat sasaran agar membantu daya beli masyarakat, khususnya masyarakat yang berpenghasilan menengah ke bawah. Pak, yang sempat disinggung oleh Pak Heri terkait pupuk ini kan pupuk betul. Kesulitan masyarakat untuk mendapatkan itu ya. Di tahun 2025 saya sampaikan Pak Ari dan seluruh pendengar sekalian bahwa angka penyerapan pupuk bersubsidi kita sangat rendah. Oh gitu. Di bawah 25%. Itu apa karena memang masyarakat untuk bertani udah kurang atau sulitnya? Nah, itu dia tentunya akan saya lebih cenderung untuk berbicara berbasis data. Jadi memang kalau kita lihat ada perubahan pola penyaluran. Mulai dari persyaratan kelompok tani, betul. Kemudian ada pengajuan bottom up, kemudian ada top down pengesahan. Inilah yang harus diberikan sosialisasi kepada seluruh masyarakat yang berkepentingan di dalam sektor pertanian ini. Dan tentunya penyaluran yang secara transparan Pak Hari sampaikan. Saya sangat berkeyakinan dari seluruh dinas pertanian provinsi, kabupaten, kota sudah memberikan sosialisasi. Cuma memang kanal-kanal seperti suara sulut bicara inilah yang harusnya sebenarnya dimanfaatkan. Kalau perlu besok hari segera diagendakan untuk terkait dengan penyaluran pupuk bersubsidi. Mantap. Nanti kita undang juga Dinas Pertanian. Dari Dinas Pertanian. Dan kemudian akan kita paparkan data. Kemudian di mana cari solusi, Mener? Bottleneck ini terjadinya di mana? Apa dari sisi pendaftaran waktu bottom up sebelum SK atau kemudian atau pada saat penyaluran? Ada di mana dia? Kemudian yang paling terbaru informasi untuk SK 2026 saya keluar, nanti informasinya saya teruskan ke Pak Bobi, bisa di-share kepada seluruh masyarakat Sulawesi Utara. Ini sudah ada yang masuk di mereka lagi nonton di YouTube ini. Ada dari Ed Raski Sastro. Pertanyaannya, adakah program strategis jangka pendek yang dilakukan pemerintah provinsi khususnya untuk menaikkan pendapatan masyarakat? Ini mungkin Pak Karo bisa jawab, dan juga ini suka-suka Steve. Antisipasi apa yang perlu disiapkan untuk menjaga stabilitas ekonomi Sulut jika terjadi perubahan kebijakan perdagangan internasional mengingat ketergantungan tinggi terhadap ekspor luar negeri? Pak Karulu. Pak Bobi, Ner belum bicara. Kasih minum. Ner bisa menanggapi pertanyaan dari dua. Silakan, Ner. Key speakersnya ini Pak Reza dengan Ibu Sejati. Saya cuma penambah saja. Tapi ya sudah ditugaskan. Dari perdagangan itu internasional ya, suka-suka Steve. Manado, Sulawesi Utara tidak terlalu terpengaruh. Maksudnya, tapi kalau nasional iya. Tapi kalau kita tidak karena kita ya masih ada beras, pokoknya kita masih bisa self sufficient. Swasembada sendirilah kira-kira, tidak terlalu tergantung. Dari suka-suka Steve, maksudnya ini kan Sulut ini punya program ini ekspor. Nah, ekspor ini ekspor kita naik berapa puluh persen, Bu? 46% ya kalau nggak salah. Itu bagus sekali karena menambah devisa. Jadi perdagangan
nasional internasional ini sementara mungkin Nah. lagi ribut-ribut tidak berpengaruh ya? Nah, tapi secara nasional pengaruh. Sejak Trump menaikkan tarif, mengenakan tarif pajak itu, tarif itu berapa puluh persen, itu ekspor kita ke luar negeri itu turun 30% ke Amerika. Oh iya. Aduh, itu memang kacau. Maksudnya devisa kita berkurang dari situ, padahal kita perlu devisa, tapi sulit memberikan devisa karena kita ekspornya naik. Turis, oh Pak Reza, Korea Pak, saya main golf kemarin itu, banyak pemain golf dari Korea, ternyata ada direct flight Pak ya, dari Korea ya, baru beli barang di Boulevard itu turis Korea, saya kira orang dari China, bukan, ternyata dari Korea. Kemarin makan juga di Tomohon, apa? Iya, betul, lebih berkualitas lah, spending mereka lebih banyak. Nah itu mesti dilayani baik-baik. Bukan saya mau ngambil contoh jelek dari Bali, tapi maksudnya Bali lagi kurang bagus image-nya sekarang ya. Nah, kita belajar untuk melayani. Dan kalau kita melayani itu jangan cuma layani masyarakat yang asing, yang nasional juga mungkin dari Jakarta, cuma kan tampangnya Indonesia. Jangan dibeda-bedakan, jangan diskriminasi. Itu fenomena yang saya dengar di berita-berita. Nah, harga emas naik. Kenapa? Karena dolar naik. Dia akan mengikuti. Jadi itu tadi Pak Reza sempat sebut. Nah, kalau pembangunan jangka pendek saya tidak tahu apa Pak. Tapi kalau jangka panjang, Pak Reza tadi bilang akan bangun sekolah segala macam. Pak coba cek, Bapak cek. Nah bukan biro ekonomi. Itu udah guru-guru masuk nggak? Karena menurut saya tanya mahasiswa saya, sekolah di mana waktu SMA? Oh di sini, di daerah lah, kabupaten. Nah terus gimana? Tuh guru nggak jaga masuk, begitu. Nah itu mesti dicek Pak, itu penting sekali. Kalau mau kita mau unggul dari SD itu penting. Jangan pas sudah kuliah saya tidak bisa bikin apa-apa lagi. Paling ya karena mesti tahu etika itu aja. Tingkatkan bahasa Inggris, bahasa asing. Oh iya, kalau mau tanya mau cepat dapat pendapatan, Pak kerja di luar negeri. Tapi memang prosesnya itu mungkin minta maaf kalau saya ngomongnya asal begitu. Tapi itu yang paling cepat begitu karena penghasilannya pasti dolar dan bawa ke sini, bawa uangnya ke sini. Nah, tadi dua hal terakhir yang Pak Reza bilang soal makan bergizi gratis, saya usulkan. Kan kita sudah ada pemerintah daerah, pemerintah provinsi, kenapa bukan MBG itu dilaksanakan oleh mereka saja? Sudah terstruktur, infrastruktur sistemnya Pak Bobi itu sudah ada. Jangan dibikin baru lagi sehingga masih cari-cari jalan, cari-cari model. Begitu. Tapi kalau memang diberikan kepada, ini juga usul teman saya, dia CEO juga, cuma saya nggak mau sebutkan namanya. Dia bilang begitu aja mestinya, supaya memang terstruktur. Soal koperasi Pak, yang saya dengar, kita nanti akan wilayah pertambangan rakyat ya. Nah itu tepat. Oke, tapi koperasi yang baru mau dibuat, waduh Pak, ribut mulu kan anggota koperasi. Kalau saya berikan presentasi materi di koperasi Bu, itu mereka ya di pengurusan saja sudah ribut. Tapi kalau sudah jelas infrastrukturnya pasti akan berjalan. Apalagi yang wilayah pertambangan rakyat itu mungkin yang bisa diandalkan. Saya ke Ibu dulu, Ibu. Halo, Tabia. Nanti kesempatan dulu sama narasumber, Ibu Wuri. Bu, ada sempat disinggung oleh Pak Gerdi terkait turis yang datang ke Indonesia khususnya ke Manado. Berapa sih spending time-nya mereka, dan mungkin Ibu bisa paparkan data-data turis-turis mana saja yang datang ke Sulut seperti Pak Gerdi sampaikan dari mungkin dari Korea, China dan juga Pak Gerdi menyinggung terkait MBG. Nah, setahu saya BPS Sulut ini kan sempat melakukan sensus terkait seberapa dampak MBG di Sulawesi Utara. Silakan Bu. Baik, yang pertama terkait turis wisatawan mancanegara. Untuk kondisi terakhir yang rilis bulan Januari kemarin, Pak, itu sekarang tertinggi itu Korea. Korea ya? Ya, Korea itu. Jadi China sekarang Tiongkok di bawah. Iya, karena ada efek dari penerbangan langsung itu. Iya, sekarang di mana-mana ada orang Korea gitu kelihatannya Pak ya. Itu. Kemudian itu ya untuk turis. Kemudian untuk terkait survei dampak program MBG itu kegiatannya itu masih berjalan Pak sampai dengan di akhir tahun kemarin seperti itu Pak. Dampaknya seperti apa Bu kira-kira, mungkin dari sisi ekonomi? Baik, dari sisi ekonomi sendiri tentu untuk dampak dari program MBG ini dia
Kalau dari spending ya Pak ya, bukan dari spending, terkait harga itu, harga bahan pangan itu dia mengalami peningkatan. Nah, ketika bahan pangan mengalami peningkatan itu akan meningkatkan pendapatan dari petani. Ya, oke. Itu terlihat dari nilai Serapan, NTP, ya. NTP kita yang di atas 100. Sampai sekarang NTP Sulawesi Utara itu masih selalu di atas 100. Artinya indeks yang diterima petani itu masih lebih besar daripada yang dia keluarkan, seperti itu Pak. Oke. Mengingat, oke silakan. Ini yang diberikan Ibu. Oke, Benar, mungkin BPS, dekatkan. itu soal NTP naik dan harga pangan naik dari dulu Bu, yang udah naik Bu, sebelum ada MBG. Jadi minta maaf, saya mau bilang bahwa MBG itu sebaiknya diserahkan kepada pemerintah provinsi supaya lebih terstruktur. Harga pangan naik juga memang dari dulu kita sudah naik. Coba tarik kita. Kalau harga MBG itu di formal itu dikeluarkan, pasti tetap naik. Menurut saya. Oke, begitu ya. Minta maaf itu saya salah. Tapi yang terakhir, yang kita membangun ini jangka panjang. Oke. Tadi saya bilang pendidikan, jangan cuma Pak Reza gedung-gedungnya saja Pak. Di dalamnya, waktu itu kita juga ikut safari Ramadan ke Bonbong bersama Pak YSK. Berbicara tentang lokasi tempat, oke, gampang sekali bangun gedung, tapi di dalamnya itu bagaimana? Nah, sekolah-sekolah yang sekarang ada, seperti saya sudah menanyakan mahasiswa saya, itu guru-gurunya tidak semuanya, oknumnya itu jarang masuk. Jadi bagaimana ilmu ini mau dapat, karakter mau dibentuk seperti apa? Jadi pendidiknya nggak. Ya, ini hubungan dengan ekonomi. Itu saja mungkin dari saya yang harus diperhatikan. Terima kasih. Oke, kebetulan ini udah mau jam 10, jadi closing statement. Mungkin dari Mner dulu. Mner, mungkin apa yang harus diperhatikan oleh pemerintah supaya ini pertumbuhan ekonomi benar-benar bertumbuh, nanti ditanggapi oleh Pak Reza. Pertumbuhan ekonomi itu harus ada infrastrukturnya, tidak bisa langsung cepat-cepat. Maka itu yang dibutuhkan Sulawesi Utara itu adalah pabrik pupuk, ya. Baru apalagi pabrik susu. Zaman Permesta ada pabrik susu di sini. Jadi pabrik susu harus dibikin kita impor semua supaya mengurangi devisa juga, dan Sulawesi Utara bisa menyumbang devisa kepada nasional. Pabrik susu, pabrik pupuk, yang industri perikanan sangat bagus sekali angkanya. Itu harus dijaga, di-maintain. Itu di-maintain terus itu pertanian, perikanan. Itu saja mungkin Pak Bobi mau panjang. Ibu Wuri mungkin ada yang bisa ditambahkan terkait closing statement ini? Baik, terkait ketahanan pangan ya Pak, untuk menjaga stabilitas harga. Jadi pemerintah bersama dengan Bank Indonesia dan TPID itu menekankan perlunya sinergi untuk menjaga stabilitas harga komoditas pangan seperti yang banyak kita konsumsi di sini, seperti cabai rawit, bawang, dan produk perikanan. Itu kita harus menjaga melalui peningkatan pasokan dan juga stabilitas pasokannya, kemudian distribusinya, serta kerjasama antar daerah dalam mendukung stabilitas pasokan pangan ini untuk menjaga harga supaya daya beli masyarakat pun tetap terjaga seperti itu. Oke, terima kasih Bu Wuri dan Pak Reza, Karo Ekonomi, closing statement terkait juga tanggapi apa yang disampaikan oleh dua narasumber. Baik, saran dari Mner tadi dan conclusion dari Ibu Kawuri kami catat dan akan kami tindak lanjuti pada kesempatan pertama. Yang dari kami ada 3 mungkin poin penting yang perlu kami pemerintah sampaikan. Yang pertama adalah stabilitas sosial. Itu adalah salah satu faktor kunci dalam pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Untuk itu pada seluruh masyarakat Sulawesi Utara, mari kita jaga kerukunan, bangun stabilitas nasional, karena itu adalah faktor pondasi utama. Kemudian yang kedua, pertumbuhan secara berkelanjutan adalah pertumbuhan yang berbasis pada pembangunan dari masing-masing keluarga. Untuk itu, yang tadi disampaikan Mner, pembangunan kualitas sumber daya manusia sebagai sumber pertumbuhan ekonomi jangka panjang harus dilakukan dari masing-masing keluarga. Untuk itu seluruh orang tua pada pada anak-anak di masa kecil yang tadi disampaikan, seluruh orang tua menjadi contoh bagaimana membangun semangat kewirausahaan dengan terus mendidik anak-anak agar supaya ketika kesempatan itu datang kita bisa mengambil peran di dalam pembangunan ekonomi Sulawesi Utara.
Tentunya yang terakhir, mari seluruh masyarakat jadilah mitra pemerintah, memberikan kritik yang membangun dengan melalui skema musrenbang dari desa kelurahan, kemudian tentunya di tingkat kecamatan, bahkan tentunya di musrenbang tingkat kabupaten kota maupun di musrenbang tingkat provinsi. Disinilah ruang-ruang di mana masyarakat boleh menyampaikan seluruh masukan aspirasi. Dan ketika sudah ditetapkan menjadi dokumen perencanaan, mari kita sama-sama seluruh elemen masyarakat untuk mendukung terlaksananya seluruh program-program yang sudah kita sepakati bersama. Demikian. Oke. Terima kasih Pak Reza dan narasumber yang lain, Bapak Dr. Fredrik Gerdiworang, akademisi Unsrat, pengamat ekonomi, dan juga Ibu Syih Kawuri Sejati dari Statistik Ahli Media BP Sulut, dan juga Pak Reza Karo Ekonomi, Reza Dotulong Karo Ekonomi. Terima kasih sudah hadir, sudah memberikan berbagai macam informasi pernyataan yang sangat brilian, dan kita berharap biar dialog pada saat ini bisa bermanfaat bagi masyarakat, khususnya dalam meningkatkan perekonomian, menumbuhkan ekonomi Nusantara pada tahun 2026. Sampai jumpa dalam dialog-dialog selanjutnya. Oke, terima kasih. Bersatulah